Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama di dalam surat-surat umum, di antara itu surat Petrus yang ke-1 pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar ayat 7 sampai 11, kita mesti tahu siapa penulisnya, apa tujuannya, dan juga apa intisarinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat ini adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus juga disebut Kefas, yang artinya batu karang. Petrus adalah seorang yang sangat agresif, sangat aktif, dan juga seorang emosional. Dia cepat emosi dan dia punya daya tangkapnya atau tajam penglihatannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena dia selalu berbicara di depan umum mewakili para murid yang lainnya. Tetapi dia juga punya kelemahan atau dia punya kekurangan juga. Contoh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia juga setelah Yesus terangkat ke surga, dengan 6 temannya mereka kembali ke profesi awalnya. Profesi dia sebagai nelayan diangkat atau dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Lalu setelah Yesus terangkat, dia kembali menjadi menjadi nelayan. Nah, kembali ke profesi awalnya. Itu adalah satu kelemahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi sebelum dan sesudah peristiwa Pentakosta, Petrus selalu berada di barisan terdepan di jemaat dan memonitori pelayanan gerejawi. Pelayanannya telah menguatkan iman jemaat, dan kita tahu dalam sejarah gereja mencatatkan bahwa Rasul Petrus itu mati syahid, mati disalibkan, tetapi kepalanya di bawah dan kakinya ke atas. Sebab itu menurut permintaan Rasul Petrus sendiri, dia tidak layak disalibkan seperti Yesus, dan dia minta kepala dia di bawah dan kaki dia di atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dia mati itu kira-kira pada tahun 54 sampai 68 Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan kita tahu penerima surat ini adalah ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di perantauan. Petrus menuliskan untuk jemaat yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Daerah-daerah ini yang dikuasai atau daerah-daerah kekuasaan oleh pemerintah Romawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu jemaat atau orang percaya waktu itu ada di bawah penderitaan yang luar biasa. Dan juga karena penderitaan itu mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka sering difitnah dan mereka sering dicurigai bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang anti pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga keberadaan mereka itu sangat tertekan, dibatasi, dan juga pekerjaan mata pencarian mereka itu diambil dan dimutasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengetahui bahwa jemaat Tuhan pada waktu itu mereka menerima penganiayaan itu dari kedua sisi atau dari dua kelompok, yakni pertama dari pemerintah Romawi, yang kedua dari orang-orang Yahudi yang tidak mengakui ajaran Yesus Kristus. Jadi waktu itu orang percaya mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus menuliskan dengan tujuan yang pertama, tujuan penulisan surat ini juga adalah supaya mereka
atau orang-orang percaya pada saat itu tidak putus asa. Mereka tidak mudah menyerah atau mereka tidak meninggalkan iman mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap mempertahankan imannya. Yang kedua, tujuan Petrus menulis kepada orang percaya yang ada di perantauan, yaitu menasihati mereka bahwa mereka hanya hidup di dunia ini bersifat sementara. Di dunia ini hanya sementara. Bukan saja orang percaya, tetapi semua manusia, kita hidup di atas dunia ini hanya sementara. Dan oleh karena itu perlu kesabaran, perlu sabar menaruh iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dasar pemikiran atau intisari daripada surat 1 Petrus ini adalah menyatakan bahwa orang Kristen adalah pendatang di bumi ini. Hidupnya hanya sementara, menumpang di dunia ini. Dan kita sedang menuju ke dunia yang lebih baik, ke dunia yang lebih indah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada kelaparan, tidak ada hal-hal buruk ada di sana. Tetapi kita sedang menuju ke tempat di mana kebenaran itu berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang Kristen hidup di dunia ini sekalipun ada dalam tekanan masalah, tetapi dituntut supaya orang Kristen hidup berbeda dari yang lain. Itu intisari daripada tulisan Petrus kepada jemaat yang mula-mula ada di perantauan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu Petrus mendorong kepada jemaat Tuhan, hidup harus berbeda. Gaya hidup orang Kristen harus berbeda. Hari ini kita belajar dengan tema prinsip atau gaya hidup orang percaya. Kita lihat dalam pasal 4 ayat 1 sampai 6 itu secara pasif Rasul Petrus menasihati jemaat Tuhan yang teraniaya agar mereka mempersenjatai diri mereka dengan tekad yang kuat untuk rela menderita bagi Kristus dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti orang-orang yang tidak kenal Kristus Yesus. Dalam bahasa sehari-hari atau bahasa kasarnya adalah tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Orang tidak mengakui Yesus itu adalah orang kafir, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sebaliknya kita lihat pada ayat 7 sampai ayat 11 itu secara aktif Petrus menasihatkan kepada jemaat agar siap sedia atau siap melakukan kewajibannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Mereka siap melakukan sebagai tanggung jawabnya supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan, nama Tuhan diangkat, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam segala aspek hidup, dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita melihat nasihat Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan. Jemaat yang ada di perantauan itu, nasihat-nasihat yang pertama sekali Petrus mendorong mereka supaya jemaat yang ada di perantauan itu harus menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip atau gaya hidup orang percaya pertama sekali harus menguasai diri. Mengapa harus menguasai diri? Kita lihat ayat 7. Kesudahan, di sana dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu artinya sejarah dunia ini akan berakhir, atau sejarah dunia atau segala sesuatu yang ada, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang pernah dimakan, yang tidak pernah dimakan, itu akan berakhir, akan
musnah